yang sudah kita geluti turut menyemarakkan suasana kesehatan di Indonesia. Sehingga tentunya pijat juga punya peran dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan bangsa Indonesia. Nah, oleh sebab itu, teman-teman para terapis, kita perlu menyegarkan diri, ya, mengupgrade diri kita agar apa? Pelayanan yang kita sampaikan kepada pasien itu merupakan sebuah kepuasan. Artinya, kepuasan itu tidak hanya pada yang dipijat atau yang disebut klien saja, tetapi kepuasan juga terdapat pada para terapisnya atau orang yang memijat. Sehingga pada gilirannya kemampuan pemijat itu akan selalu berkembang, dan juga kalau kliennya itu merasa puas, dia akan mengajak kepada teman-temannya, tetangganya, dan lainnya, sehingga pelanggannya akan bertambah. Secara khusus kita memang akan bicara hal-hal yang terkait dengan masalah anatomi. Namun sebelum masuk kepada permasalahan inti, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berkilas balik dari apa yang kita lakukan pada saat kita melakukan pijat. Nah, ketika kita melakukan pijat, paling tidak kita akan bersentuhan dengan klien. Mengapa bersentuhan? Karena pijat merupakan salah satu terapi sentuh yang lamanya boleh dikata kira-kira selama 1 jam. 60 menit itu bisa dibagi-bagi, diantaranya menjadi beberapa bagian menit. Ini pengamatan saya secara umum ketika kita melakukan pijat, pembagian waktunya seperti ini. Ya. Untuk menyingkat waktu, saya tidak perlu menguraikan, ya, tunggal itu berapa menit, kemudian lengan berapa menit, dan seterusnya. Kemudian ada yang perlu juga kita perhatikan. Dalam memijat, yang pertama adalah kenyamanan pasien atau kenyamanan klien. Sehingga ketika pijatan itu selesai, secara fisik klien itu tidak merasa sakit, tetapi dia akan merasa senang dan nyaman. Kemudian secara psikologis juga terjadi kepuasan. Kemudian tentang arah memijat. Arah memijatnya juga betul supaya apa? Fisiologi tubuh kita bisa kembali dengan normal karena pijatan yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah urutan pijatnya. Ya. Sehingga kita melakukan pijat itu dengan sistematis. Kemudian yang berikutnya adalah kontinuitas. Ada beberapa teman-teman kita yang pijatnya itu terputus-putus. Sehingga klien merasa kurang nyaman. Mohon maaf, ada suara yang masuk. Sekiranya yang punya suara bisa di-off-kan. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian kecepatannya. Kecepatannya ini juga akan berpengaruh pada tingkat kenyamanan klien. Karena apa?
Yang kita manipulasi itu adalah jaringan. Begitu pula masalah kedalaman. Ya. Kedalaman itu seberapa tekanan yang kita berikan kepada klien itu harus bisa dinikmati. Tidak hanya oleh klien tetapi juga oleh para terapis. Kemudian iramanya juga begitu supaya satu gerakan ke gerakan berikutnya itu ritmenya teratur. Ya. Kemudian sikap ini penting, terutama ini untuk terapisnya. Supaya apa? Terapis dalam melakukan pekerjaan pertama tidak menjadi lelah. Kemudian yang kedua, pijat yang dilakukan itu menjadi efektif. Baik itu pijat yang dilakukan di lantai maupun pijat yang dilakukan di meja pijat, sehingga posisinya harus ergonomis. Kemudian konsentrasi. Ya. Selama pijatan awal sampai terakhir ini kita harus tetap fokus sambil memperhatikan respon klien kita. Sehingga respon yang kita terima baik itu verbal atau non-verbal itu bisa kita rasakan. Dan yang berikutnya adalah cakupannya. Artinya apa? Pijat, apakah menyeluruh pada seluruh tubuh atau hanya pada bagian tertentu saja. Nah, demikian sebagai awalan, kemudian saya akan berlanjut kepada bagaimana pijat yang kita lakukan itu ditinjau dari segi anatomis dan fisiologinya. Peserta sekalian, apakah sekarang PowerPoint saya bisa dilihat? Bisa dilihat ya? Oke. Sekarang kita masuk pada materi inti. Nah, kita bicara tentang anatomi tubuh manusia. Ya. Kita mengambil topik atau temanya adalah efek dan manfaat pijat pada tubuh. Mengapa? Karena ini adalah sasaran yang pertama kali yang harus kita berikan maupun yang diterima oleh klien. Sehingga ini kami anggap penting, mengapa hal ini perlu kita bicarakan bersama-sama. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, terapi sentuh yang berupa pijat yang kita berikan kepada klien itu akan berhubungan dengan jaringan atau anatomis tubuh manusia. Dan anatomis tubuh manusia itu ketika kita pijat, bisa memiliki dua respon. Kemudian Bapak dan Ibu, ini adalah sedikit tentang konsep nyeri yang bisa dialami oleh seseorang. Orang yang mengalami nyeri itu perlu mempertahankan diri. Ya, perlu mempertahankan diri. Nah, pertahanan diri nyeri bagaimana dilakukan? Bahwa orang yang merasa nyeri itu sensasi utamanya berada di kulit. Kemudian melalui saraf sensoris, masuk ke jalur susunan saraf pusat, tetapi baru sampai di tulang belakang saja, ini tubuh sudah berespon untuk proteksi diri.
proteksi diri ini barangkali Bapak dan Ibu tidak pernah memperhatikan. Ketika ada klien datang itu misalnya selalu pegang perut. Nah, pegang perut itu dalam rangka apa? Dia melindungi diri terhadap sesuatu yang nyeri. Atau pegang lengannya. Nah, kalau hal-hal yang agak aneh begitu, tolong pada saat wawancara menerima klien pertama kali, itu diperhatikan dan ditanyakan. Tuh. Atau posturnya, ya ketika berdiri, ketika jalan bisa berbeda, itu ditanyakan, diamati, ya. Atau hal-hal non verbal lainnya, ya kalau secara verbal klien tidak mengungkapkan. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah ya, bahwa pijatan itu akan berpengaruh pada peredaran darah. Karena pijatan itu berpengaruh pada peredaran darah, maka dari mana sebaiknya kita itu melakukan pijat? Prinsip Bapak dan Ibu, pusatnya tubuh itu ada di jantung. Ya, sehingga pijat selalu kita arahkan pengembalian darah ke jantung yang disebut dengan sentripetal. Sentripetal itu adalah mengarahkan pijatan menuju ke arah jantung. Di jantung itu ada dua sirkulasi. Satu sirkulasi yang bersifat aktif, itu diperankan oleh arteri, ya, saya gambar merah ini sifatnya aktif, sehingga apa? Darah mengalir ke seluruh tubuh sampai perifer, sampai ke ujung-ujung jari ini tanpa bantuan. Hanya dengan pompa dari jantung saja, kalau jantungnya sehat, darah itu sudah mengalir sampai ke bagian tepi dari tubuh kita. Padahal Bapak dan Ibu bisa ketahui, darah itu isinya apa? Ada oksigen, ada nutrisi, ya. Kemudian di situ juga ada leukosit, limfosit, tentaranya tubuh kita. Nah, kalau itu alirannya lancar, sehingga kebutuhan-kebutuhan sel yang ada di jaringan kita itu terpenuhi. Nah, kalau itu terpenuhi, sehingga apa? Intake-nya cukup. Kalau intake-nya cukup, fungsi organ yang ada di dalam tubuh itu bisa maksimal. Sebaliknya, yang kedua adalah sirkulasi yang bersifat pasif. Kita gambar biru karena ini diperankan oleh vena. Bedanya apa pembuluh darah yang arteri dan pembuluh darah yang di vena? Ya. Vena ini secara strukturalnya di dalam vena itu punya katup-katup. Karena apa? Darah yang sudah mengalir ke atasnya agar tidak kembali ke bawah. Darah yang mengalir ke atasnya tidak kembali ke bawah. Maka itu disebut pasif. Sehingga apa? Ini perlu pengaruh. Ya. Pengaruhnya itu bisa karena otot, bisa karena mekanis atau modifikasi dari luar, contohnya dengan pijat tadi. Nah, kemudian beda yang lain apa? Ini adalah beda fungsinya. Kalau yang merah ini disebut mengalirkan darah bersih, tapi kalau yang biru disebut mengalirkan darah kotor. Sehingga ini akan mengembalikan produk atau hasil sisa metabolisme yang sudah digunakan oleh sel, berupa misalnya CO2, berupa misalnya sampah protein, dan lain sebagainya, kembali ke jantung untuk dikeluarkan ke tubuh kita. Dikeluarkan ke tubuh kita itu bisa berupa keringat, bisa berupa kencing, bisa berupa feses saat kita berak, atau bisa berupa uap
pada saat kita itu bernapas. Itu sebetulnya membuang sisa-sisa metabolisme. Nah, kalau sirkulasi vena dan getah bening yang ke jantung itu lancar, maka fungsi tubuh menjadi seimbang. Artinya apa? Pasokan ke jaringan itu bagus, kemudian pengembalian ke jantung juga bagus. Sehingga tubuh dalam kondisi optimal. Ya. Maka ketika ada orang pijat, diedukasi. Jangan sampai pijatnya ketika badannya sakit atau badannya pegal. Tetapi untuk pemeliharaan kesehatan, justru dalam kondisi sehat, yang penting dilakukan secara teratur. Nah, syukur-syukur 1 minggu 1 kali misalnya. Itu akan menjaga fisiologis tubuh kita. Nah, Bapak dan Ibu, ada yang perlu diperhatikan ketika pijat. Yang perlu diperhatikan apa? Titik-titik pembuluh darah besar. Yang paling rawan adalah arteri inguinal femoralis. Ya. Di sini ini ada arteri besar, sehingga Bapak dan Ibu perlu menghindarkan tekanan dalam dan keras pada pijatan di daerah-daerah yang pembuluh darahnya besar, titik-titik rawan. Nah, ini satu di sini. Ya. Yang kedua adalah nanti di arteri yang ada di leher ini. Ya. Ini juga ada arteri besar. Ya. Seringkali kita itu mengurut, sini tekan dalam. Sehingga dikhawatirkan nanti itu bisa melukai. Ya. Nah, kalau melukai pembuluh darah, kita khawatirnya satu bisa jadi plebitis. Plebitis itu radang pembuluh darah. Kemudian bisa jadi trombus. Trombus itu ada pembuluh darah yang pecah sehingga terjadi pendarahan. Pendarahan darahnya itu menjendal, ikut di aliran darah. Nah, itu yang berbahaya. Pada saat pijat nggak apa-apa, tetapi setelah pulang, pasien hilang kesadarannya. Karena apa? Pembuluh darah yang menjendal tadi ikut di pembuluh darah, setelah sampai di otak menyumbat saluran darah yang ada di otak. Sehingga orang bisa menjadi hilang kesadaran. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah kumpulan dari nodus getah bening, kelenjar lim. Nodus-nodus getah bening itu adanya di mana? Nah, ini bisa Bapak dan Ibu perhatikan. Di lipat paha kita itu banyak kumpulan nodus getah bening. Ya. Sehingga tekanan dalam dan keras ini perlu hati-hati. Ya, ini perhatikan. Kemudian dilipat ketiak. Ini banyak. Kemudian termasuk di daerah leher. Supaya apa? Nodus-nodusnya ini tidak rusak. Karena kalau nodusnya ini rusak, maka pertahanan dirinya akan lemah. Contoh, misalnya ada klien yang ada bisul di kaki. Nah, kemudian lipat pahanya ini benjol dan terasa sakit. Karena apa? Dia berusaha menghambat supaya apa? Bakteri yang ada di bisul kaki ini tidak naik ke bagian tubuh selanjutnya. Sehingga di stop di sini. Maka di sini produksi limfositnya meninggi. Maka reaksinya boleh jadi menjadi sakit. Ini salah satu contoh misalnya. Nah, demikian kepada Bapak dan Ibu.